Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pastor Blasius Oladoren, dalam renungan harian bersama dengan Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Jumat 22 November 2024, peringatan wajib Santa Cecilia, seorang perawan dan martir. Perikop yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, siapapun akan marah jika rumah kediamannya dipakai oleh orang lain seenaknya untuk hal-hal buruk. Begitu juga dengan Yesus. Bait Allah yang adalah tempat orang datang untuk beribadah dan berdoa, tetapi malah dijadikan tempat transaksi dan kejahatan. Kalau dulu Yesus membersihkan Bait Allah secara fisik, sekarang Dia ingin membersihkan hati kita. Saudara-saudari, Santa Cecilia yang kita peringati pada hari ini, seorang perawan dan martir, justru menjadi teladan iman bagi kita. Semangat Santa Cecilia yang tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hayatnya, selaras dengan pesan Yesus tentang membersihkan hati dan menghormati rumah Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Santa Cecilia hidup di abad kedua sebagai seorang perempuan yang dipersembahkan kepada Tuhan sejak muda. Hatinya dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan seperti bait yang kudus. Dalam hidupnya, Santa Cecilia menghadapi tantangan besar. Dia dipaksa menikah, namun tetap menjaga imannya. Dia bahkan memenangkan suaminya dan saudaranya untuk bertobat. Saat dianiaya karena imannya, Cecilia tetap berdoa dan memuliakan Tuhan. Inilah rumah doa yang Yesus inginkan. Hati yang tak tergoyahkan dalam berkomunikasi dengannya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Bait Allah adalah tempat doa, bukan tempat kekacauan. Dia membersihkan Bait Allah dari orang-orang yang menggunakan rumah Tuhan untuk mencari keuntungan pribadi. Rumah Tuhan seperti gereja atau tempat ibadah justru harus dihormati. Datang ke sana itu bukan sekedar rutinitas, tetapi dengan hati yang tulus untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kadang kita juga seperti pedagang di Bait Allah. Hati kita penuh dengan kesibukan dunia, iri hati, atau pikiran yang buruk yang menjauhkan kita dari Tuhan. Seperti kamar yang berantakan, kalau tidak dirapikan akan membuat kita tidak nyaman. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita penuh dengan sampah, sulit untuk mendengar suara Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hati yang bersih membuat kita mudah
mendengar firman Tuhan. Tadi dalam Injil dikatakan bahwa orang-orang terus mendengarkan Yesus dengan penuh perhatian. Pertanyaannya kenapa? Karena hati mereka rindu akan kebenaran. Begitu juga dengan hati Santa Cecilia. Dia menjaga dirinya tetap murni sebagai persembahan kepada Tuhan. Hatinya dipenuhi kasih kepada Tuhan seperti bait Allah yang kudus. Saudara-saudari terkasih, Santa Cecilia dan kita dipanggil untuk menjaga tubuh, hati, dan hidup kita seperti yang dialami oleh Santa Cecilia. Karena apa? Karena kita adalah bait Allah. Saat dianiaya karena imannya, Cecilia tetap berdoa dan memuliakan Tuhan. Inilah rumah doa yang Yesus inginkan, hati yang tak tergoyahkan dalam berkomunikasi dengannya. Seperti instrumen musik yang harus dirawat agar menghasilkan suara indah, hati kita juga harus bersih agar bisa memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Santa Cecilia adalah pelindung musik liturgi. Dia melambangkan harmoni antara iman dan tindakan seperti musik yang memuliakan Tuhan. Bagaimana kita menghadapi tantangan iman? Apakah kita tetap menjaga hati kita sebagai rumah doa seperti Santa Cecilia? Semoga Tuhan memberkati kita.